Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Parthenon dan Athena. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 15 sampai dengan 34. Parthenon adalah sebuah kuil yang terletak di kota Athena. Bangunan yang dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi ini merupakan sebuah kuil yang dipersembahkan khusus untuk menghormati Dewi Yunani kuno yang bernama Athena. Kuil ini merupakan gedung Yunani klasik terpenting yang dapat bertahan sampai hari ini dan diabadikan sebagai karya seni kota Yunani. Sedangkan Dewi Athena sendiri merupakan dewi kebijaksanaan bangsa Yunani yang merupakan anak dari dewa utama Zeus. Menurut kisahnya, Athena tidak dilahirkan secara biasa, melainkan mencuat keluar dari kepala Zeus. Jadi, Athena merupakan anak yang berasal dari pemikiran dan kecerdasan dewa Zeus. Oleh karena perannya sebagai dewi kebijaksanaan ini, banyak orang yang sengaja datang ke kota Athena untuk belajar dan mencari banyak ilmu. Hal ini dibuktikan ketika Paulus datang ke kota Athena. Dikatakan di Kisah Rasul pasal 17 ayat 21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Penduduk kota Athena senang belajar dan mereka mempercayai bahwa kota Athena merupakan kota dengan sumber pengetahuan yang melimpah. Ketika Paulus mencoba untuk menasihati mereka dan memberitakan mengenai Kristus kepada penduduk kota ini, reaksi mereka bermacam-macam. Sebagian menertawakan Paulus, sebagian mengabaikannya dan mencemoohkannya. Namun ternyata Alkitab mencatat beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya ada Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Terkadang kita sebagai manusia dapat dibodoh-bodohi oleh iblis untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Penduduk kota Athena sebenarnya tidaklah berhikmat, melainkan bodoh. Athena adalah tokoh buatan manusia sendiri. Manusia dengan imajinasinya yang tinggi seringkali menciptakan begitu banyak tokoh-tokoh dewi untuk disembah. Kemudian mereka menciptakan patung dewa-dewi tersebut sebagai bentuk realisasi fantasi dan imajinasi. Jelas ditulis ketika memasuki kota Athena, Paulus merasakan kesedihan hati yang begitu mendalam. Sebab di kota itu terdapat sangat banyak patung berhala. Tidak heran jika kuil Parthenon juga dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Athena. Sangatlah konyol membayangkan manusia memuja buatan tangannya sendiri dan beribadah kepadanya. Paulus juga menjelaskan bahwa Tuhan yang sejati tidak butuh dilayani oleh tangan manusia, seolah ia lemah dan banyak kekurangan. Tuhan yang ilahi tidak ada di dalam karya seni dengan bahan emas, tanah liat, perak, ataupun perunggu.
Tuhan yang sejati ada di mana-mana, menguasai alam semesta, dan senantiasa memandulikan kita. Jangan pernah salah dalam menyembah, karena hanya ada satu Tuhan yang patut untuk kita sembah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah aku hati dan iman yang kuat untuk hanya menyembah kepadamu saja, karena Engkaulah Tuhan yang benar dan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ada satu nama yang indah di dalam alam ini, nama yang agung dan mulia dan penuh keajaiban. Dialah sang kekuatan itu bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Dia yang diutus Bapaknya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya kan diberi keselamatan. Dalam namanya ada kuasa